Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Ulfanur Ratnapuri dengan NIM C1C0244148. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, dalam pemaparan materi kali ini, apa aja sih yang bakal dibahas? Yang pertama itu ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, ada wajib pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga, ada tarif dan penerapannya. Yang keempat, kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Materi yang pertama, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa itu PPh pasal 21. Pajak penghasilan 21 selanjutnya disebut dengan PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh pasal 21 juga sering disebut sebagai pemotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 21. Yang pertama, itu ada pegawai tetap. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja secara terus-menerus dengan memperoleh penghasilan dalam bentuk gaji, upah, dan lainnya. Yang kedua, ada pegawai tidak tetap, orang pribadi yang bekerja secara tetap, seperti pekerjaan harian atau pekerja lepas yang menerima upah. Yang ketiga, bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan tidak dalam hubungan kerja seperti konsultan, dokter, pengacara, artis, atau individu yang memberikan jasa profesional. Yang terakhir ada anggota komisaris dan dewan pengawas yang tidak merangkap seperti pegawai tetap. Anggota hanya menerima penghasilan dari jabatannya tersebut. Selanjutnya ada objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dan dikenakan PPh pasal 21. Objek pajak ini meliputi yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara langsung. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, ada imbalan bukan pegawai. Yang kelima, ada imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, atau hadiah, dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, atau tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang ketujuh, ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh anggota komisaris atau anggota pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dan dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, ada semua jenis penghasilan dari nomor 1 sampai nomor 9 yang diterima dalam bentuk natuna atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan WIP dan wajib pajak yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek dalam negeri yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan termasuk penerima pensiun. Wajib yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21 diantaranya ada pegawai, penerima uang pesangon atau dana pensiun, bukan pegawai, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, olahragawan, tenaga ahli, mantan pegawai, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan dengan keikutsertaan dalam kegiatan. Nah, yang tidak termasuk dalam wajib pajak
PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Terus ada pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, terus ada materi tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 terbaru tahun 2022 kini telah berlaku. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah tarif PPh pasal 21 tahun 2022 yang berlaku. Yang pertama, wajib pajak yang berpenghasilan tahunan mulai dari 0 sampai 60 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 5%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 60 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Wajib pajak yang berpenghasilan 500 juta sampai 5 miliar per tahun dikenakan tarif 30%. Wajib pajak yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif 35%. Materi yang terakhir ada kewajiban dan hak pemotong PPh pasal 21. Nah, yang pertama, kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pengurus pajak. Yang kedua, setiap pemotong wajib mengambil formulir sendiri. Pemotong pajak wajib menghitung dan PPh 21 yang terutang. Pemotong wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya ada hak pemotong PPh 21. Yang pertama, pemotong berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh 21 yang terjadi. Pemotong berhak mengajukan permohonan atau memperpanjang waktu penyampaian SPT PPh pasal 21. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dengan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam PPh pasal 21, tarif pemotongan yang digunakan bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Tarif ini berkisar dari 5-35% tergantung pada jumlah penghasilan kena pajak. Pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan wajib memotong PPh pasal 21 dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Setelah melakukan pemotongan, pemberi kerja wajib menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan melalui SPT masa PPh pasal 21 setiap bulannya. Baiklah, segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.